Ngefans di aspek yang mana nggak ada yang tahu persis. Tapi baju koko yang dipakai Gibran mirip dengan baju koko yang dipakai Ibas. Bagian kerahnya sama. Gibran bilang baju koko itu terinspirasi dari baju yang diposting di Instagram Ibas. Kalau menurut saya, Gibran sedang melancarkan jurus satir. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Gibran Raka Buming, Wali Kota Solo, anak Presiden Jokowi. Saya akui cukup asik. Kelakuannya asik, cara merespon kritikan juga cukup kreatif, enggak pakai emosi. Malah orang lain yang emosi. Akun Twitter Gibran diketahui cuma ada satu following. Cuma ada satu orang yang dia follow. Sebelumnya orang itu adalah Amin Rais. Tapi sekarang berubah jadi Ibas, anaknya SBY. Kenapa Amin Rais di-unfollow? Saya tidak tahu. Mungkin aja Gibran udah bosan follow Amin Rais karena udah tua dan nggak keren lagi kayak dulu. Atau mungkin Gibran kepingin jadi orang paling cepat yang tahu. Jika, mana tahu, Amin Rais memutuskan mau jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Tapi karena udah tunggu cukup lama tapi nggak ada kejelasan, akhirnya unfollow. Mungkin loh ya, ini cuma menurut saya. Alasan Gibran sekarang follow Ibas adalah karena ngefans. Cuma ngefans. Ngefans di aspek yang mana nggak ada yang tahu persis. Tapi baju koko yang dipakai Gibran mirip dengan baju koko yang dipakai Ibas. Bagian kerahnya sama. Gibran bilang baju koko itu terinspirasi dari baju yang diposting di Instagram Ibas. Kalau menurut saya, Gibran sedang melancarkan jurus satir. Mungkin Gibran memang ngefans dan itu adalah urusan dia. Tapi bukan cuma saya, kalian juga pasti berpikir sebaliknya. Apalagi netizen lebih enggak percaya. Mereka yakin Gibran cuma basa-basi supaya Demokrat senang dikit. Atau mungkin mau bikin Demokrat GR. Tapi oke lah, kita anggap Gibran tulus memuji Ibas. Tapi reaksi Demokrat sungguh terlalu. Enggak ngaca. Demokrat bilang adalah hal yang wajar kalau Gibran ngefans dengan Ibas, apalagi sebagai sesama anak presiden yang berkecimpung di dunia politik. Dan yang paling enggak tahu malu, mereka banggakan banyaknya pencapaian Ibas di bidang pendidikan dan politik. Di partai politik, Ibas duduk di jabatan-jabatan penting. Ya iyalah, siapa ketua umumnya? Saudara kandung sendiri. Mereka berdua dilindungi oleh bapak sendiri yang menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Coba kalau kubu KLB berhasil ambil alih Demokrat, Ibas bakalan telantar. Dengan sokongan dari AHY dan SBY, makanya dia bisa dengan gampang jadi Sekjen Demokrat dan juga Wakil Ketua Umum. Soal keberhasilan jadi anggota DPR selama 3 periode, itu bukan keberhasilan, tapi cuma menang pemilihan caleg. Setahu saya, prestasi yang paling diingat dari Ibas adalah dia pernah jadi salah satu bintang iklan Demokrat yang sangat fenomenal. Katakan tidak pada korupsi. Tapi apa? Banyak yang terciduk, misalnya Andi Malarangeng, Angelina Sondak, dan Anas Urbaningrum. Mereka bilang tidak, tapi yang korupsi malah rame dan heboh luar biasa. Ada lagi yang cukup fenomenal selain berhasil meraih gelar doktor dan menjabat posisi penting di Demokrat. Dia juga pernah menyapa netizen dengan kalimat, "Wahai rakyatku," seolah dia ini mau dianggap sebagai raja. Ada satu lagi hal yang kurang masuk di logika saya. Yang mau jadi cawapres kan AHY. Kenapa Ibas yang dipuji? Harusnya AHY yang dibanggakan dan dibikin daftar prestasi sepanjang 1000 halaman. Atau jangan-jangan AHY enggak ada prestasi sama sekali, sehingga yang dijual adalah nama SBY dan Ibas. Sungguh kasihan kalau begitu. Artinya AHY enggak layak jadi cawapres. Cukup jadi ketua tim pemenangan Anies. Itu pun kalau koalisi solid sampai akhir. Pujian dari Gibran ini ternyata memancing Demokrat. Demokrat jadi tersipu malu dan merasa bangga memamerkan segudang kehebatan Ibas yang mana tidak ada yang peduli sama sekali. Padahal Demokrat jadi terekspos dan jadi bulan-bulanan netizen. Ibas disindir dan dijadikan bahan candaan rame-rame. Demokrat harusnya diam dan kalem, enggak perlu reaktif dan bermuka merah karena dipuji Gibran. Dan ada satu lagi masalah yang sedang menimpa Demokrat. Kalau kalian punya waktu sekian puluh detik,
Coba cek akun Twitter Partai Demokrat. Jumlah followernya sempat drop parah hingga puluhan saja. Demokrat bilang ada error dan mereka udah hubungi Twitter untuk kembalikan akun mereka. Entah bisa kembali ke angka semula atau enggak. Soalnya ada yang bilang Elon Musk lagi bersih-bersih akun bot di Twitter. Ada yang kaitkan ini dengan jumlah follower yang drop. Entah benar atau enggak, kita tunggu aja sambil makan cemilan. Kapan lagi kita bisa nikmati drama seru yang terkait Demokrat? Kalau nanti followernya enggak kembali ke angka semula dan tetap drop parah, artinya kita semua udah tahulah. Yang penting kita turut prihatin atas musibah yang menimpa akun Twitter Demokrat. Mungkin kalian udah prediksi, bentar lagi ada yang bakal turun gunung, lalu teriak prihatin dan jadi korban penjoliman. Takutnya ada yang nuduh kalau ini adalah konspirasi untuk menjegal Demokrat supaya hancur lebur. Demokrat jarang ngaca, makanya jangan heran kalau nanti mereka bilang ada yang ketar-ketir dan gemetar dengan kehebatan Demokrat. Kalau nanti jumlah follower beneran dikit, mau pamer prestasi ya pasti susah. Follower ratusan ribu atau jutaan aja belum bisa bikin Demokrat naik kelas sebagai partai politik papan atas. Apalagi kalau follower cuma ribuan atau puluhan ribu. Ini ibarat jualan produk di lapangan di desa, yang nonton cuma dikit. Jangan heran kalau nanti misalnya ada tudingan-tudingan yang lucu dan nggak masuk akal. Demokrat harus kerja lebih keras lagi. Jangan sampai akun medsos follower cuma secuil, padahal Demokrat itu partai besar. Pernah jadi partai penguasa di era SBY. Minimal follower 10 juta lah. Jangan sampai cuma ribuan doang. Mau taruh di mana itu muka? Masa kalah dengan akun-akun orang biasa? Akun jualan produk aja kadang lebih banyak followernya. AHY benar-benar diuji sampai ke level yang enggak sanggup dia hadapi. Tenaga seadanya, tapi disuruh angkat beban 10 kali lipat. Terlalu maksa. Maklum aja, AHY hanya beruntung karena nama besar bapaknya. Kalau nggak ada itu, AHY dari dulu udah terlempar dan nggak dianggap sama sekali. Sejak Ganjar resmi diusung sebagai capres oleh PDIP, peta politik banyak berubah. Rencana koalisi kabarnya banyak yang harus dibicarakan ulang. Banyak lobi sana-sini, banyak pertemuan tokoh penting yang pastinya bahas tentang capres dan cawapres. Dari sini saya bisa lihat kejutan apapun bisa saja terjadi, bahkan enggak menutup kemungkinan yang dibenci malah bisa gabung dengan yang didukung. Semoga saja enggak terjadi, tapi kalau beneran terjadi, siap-siap aja, bakal banyak yang menjerit dan sakit kepala parah. Anything is possible. Lalu bagaimana dengan Demokrat? Kayaknya makin suram aja sejak Ganjar resmi dicapreskan. Ya udahlah, itu urusan mereka. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.